Oke, ya. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Andre, selamat siang Pak Rudi Bangun. Kita ketemu lagi siang ini dalam link kompak siang. Ya. Dan sebelum kita memulai pertemuan kita, ini sudah jam 13, jam 1 siang. Ya. Kita belajar mulai tepat pada waktunya, on time. Ya. Sebelum kita memulai ini, selamat siang semua yang sudah bergabung bersama kami yang ada di Instagram, YouTube, dan Facebook. Selamat siang semua, salam damai, salam Tuhan. Mari kita sebelum memulai izin di ruanganmu, Sari, sebentar. Iya, kan nggak ada nih. Halo? Halo? Ya, go ahead. Ya, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita berdoa duluan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam persekutuan Lingsum Kompak Siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dan Tuhan memberi kami pengertian, hikmat, kebiasaan untuk kami bisa mengatur waktu yang ada Tuhan. Hingga dalam keadaan apapun dalam hidup ini, kami mau bersyukur bersama Engkau. Terima kasih Pak Surga untuk kebersamaan kami, teman-teman kami yang ada di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga yang belum masuk dalam link Zoom ini. Tuhan berkati dan sertai kami sepanjang pertemuan kami siang sore ini sampai kami selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertemuan link Zoom kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang, saudara. Kita ketemu lagi dalam link Zoom Kompak Siang. Ya, perlu saya sampaikan, Kompak Siang. Mengapa kita pakai nama Kompak Siang? Kompak itu komunitas sepakat. Ya. Komunitas sepakat dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan bahwa tertulis bila ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir bersama mereka. Ya, saya percaya bahwa kita sudah di sini 3 orang, ada banyak teman-teman yang di Facebook, di Instagram, di YouTube ya sudah bersama kami. Jadi itulah kami bersama. Selamat siang Ibu Tia orang dari Itali. Shalom, saya dengar saja Shalom. ya. Ya, selamat siang Ibu. Ya. Shalom Pak. Ya, kita akan teruskan. Kami ada setiap hari, Senin sampai Kamis, jam 1 siang. On time. Ya. Kami usahakan on time. Ya. Supaya mungkin ada teman-teman yang punya kesibukan setelah kami selesai ibadah ini bisa lebih dari kami. Justru itu kami mulai jam 13 waktu Indonesia Barat. Ya. Diusahakan kita bisa tepat waktu. Oke, selamat siang semua kita. Selamat siang Bung Rudi Bangun ya. Selamat siang. Ya. Bersyukur kalau kesempatan ini ya. Pak Andre kemarin minta saya hubungi ya. Saudara Bapak Rudi Bangun yang ada di Depok ya. Depok. Dan bersama kami saat ini. Saya ada berita-berita ya, saya tidak tahu itu benar-benar ya. Depok itu dalam bahasa Belanda itu ada singkatannya itu, ada anonim Depok yang itu kurang lebih itu perkampungan ya, perkampungan pertama dari orang-orang Kristen dan itu diberi nama ya. Saya tidak hafal dia punya ini, tapi ada kalimat itu gitu, Depok itu de erste
P itu Protestan, O itu organization, dan K itu Kristen. Ya, kira-kira seperti begitu. Sama orang Belanda waktu itu ya, sehingga itulah namanya Depok. Nah, jelas atau tidaknya saya kurang tahu, itulah yang saya tahu ya. Terima kasih Bung Rudi Bangun yang sudah bersama kami dalam ini. Dan kita semua belajar ya, bagaimana hidup ini di tengah dunia yang penuh dengan segala permasalahan. Mungkin kita jatuh bangun ya dalam kehidupan rohani kita. Ya. Dan kalau kita sempat berbagi, kita juga bisa menguatkan orang lain. Ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan proses kita, ya, sampai saat ini. Ya. Jadi terima kasih, brother in Christ saya katakan ya, untuk Bro Rudi Bangun yang ada di Depok, yang full heart, ya. Dikatakan itu bukan full time, full heart, ya, for Christ, ya. Full heart for Christ. Terima kasih, Bro Rudi, ya. Kesempatan ini Rudi akan sampaikan testimoni, kesaksian, dan kesaksian pada siang hari ini podcast ya, sifatnya podcast, tanya jawab ya. Jadi Bro Rudi tidak bicara terus, tapi nanti ada tanya jawab ya. Dan kalau boleh saya sampaikan disclaimer duluan kepada saudara-saudara yang ada di link Zoom ini. Ya. Semua pertanyaannya kita semua diberi kesempatan untuk bertanya kepada Bro Rudi ya. Setelah dia sampaikan, kita semua bertanya. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya pribadi dan spesifik yang mungkin ya Bro Rudi tidak ingin disampaikan di podcast ini, silakan ya. Jadi tidak semua apa yang kita tanya mungkin sifatnya pribadi ya, itu kalau memang tidak berkeberatan untuk disampaikan tidak apa-apa ya. Tapi kalau mau juga ya, puji Tuhan ya. Selamat siang Ibu Ariance Katopo dari Balikpapan. Selamat siang Pak Karen. Siang Ibu, apa kabar? Semua. Bergabung dengan kami. Ini Ibu Ariance dari Balikpapan, Bro Rudi ya. Jadi kami dari Indonesia ada, ini dari Italia ya, dari Italia Ibu Dia Worang. Nanti muncul lagi Bro Teddy dari California, USA. Selamat siang Pak Yumbuk. Pak Yumbuk ini dari NTT. Amin. Sumba, ya. Selamat siang Pak Yumbuk dari Sumba Tengah, ya NTT. Selamat bergabung bersama kami. Ya, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Kalau tidak keberatan, kita bisa on cam. Kalau memungkinkan ya. Tapi kalau memang mungkin cuaca ada terganggu, tidak apa ya. Oke, demikian penyampaian saya siang hari ini untuk Bro Rudi Bangun ya. Saya beri kesempatan untuk Bro Rudi Bangun sampaikan kesaksian ya. Bagaimana awalnya kehidupan Bro Rudi ya, tentunya kehidupan rohani maksudnya ya. Dari keluarga ya. Ini Bro Rudi kan saudara dari Bro Erik ya. Erik Bangun kemarin ya Pak Andri ya. Ya, kakaknya. Kakaknya ya. Abangnya, ya. abang. Jadi abang ya. Ini semua abangnya, adik sama abangnya ini full hard dia. Amin. Terus Erianke ya. Saudara ya, adik kakak ini full heart untuk Tuhan ya. Terima kasih untuk mereka. Bisa saya sampaikan pada kami semua, Rudi itu asal dari mana ya. Banyak orang yang mungkin sudah tahu kalau
kalau family farmnya itu bangun pasti ya dari Indonesia bagian barat sana lah pasti ya. Walau tapi supaya jelas sampaikan saja asal dari mana, tinggalnya di mana ya, dan bagaimana keluarga, apakah semua keluarga itu seiman dengan kami, dan bagaimana pertumbuhan iman mulai kecil sampai dengan saat ini ya. Saya beri kesempatan ya untuk dibangun, sampaikan kesempatan ini, dan semua teman-teman ya, saya sampaikan semua teman-teman boleh bertanya, dan ini sifatnya podcast ya, kita boleh bertanya sejauh itu yang bisa dijawab atau disampaikan oleh Bro Dudi Bangun. Oke, terima kasih Bro Dudi untuk kesempatan saya berikan. Silakan Bro Dudi. Shalom, selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rudi Bangun, saya tinggal di Depok. Sedikit menambahi tentang sejarah kota Depok dari Pak Karel. Depok ini kan ada dulu istilahnya Belanda Depok ya. Belanda Depok, Ya, orang betul. Belanda cuman nggak putih gitu kan, kok irang gitu. Ya. Rumah saya Iya, jadi dulu di Depok ini ada perkebunan ya. Perkebunan milik orang Belanda. Jadi semua buruh-buruhnya itu waktu Belanda ini mau pulang ke daerahnya kalau kalah perang kan. Jadi buruh-buruhnya ini ya, akhirnya mereka dikasih tanah semua satu persatu. Tetapi dengan syarat pertama dia harus Kristen. Gitu. Oke. Dan kedua, mereka dikasih marga. Gitu. Jadi ada Van Houten apa gitu, itu marga-marga Depok semua itu yang nggak ada di Belanda gitu. orang Jawa, orang Sunda gitu. Jadi mereka udah dikasih marga oleh Belanda gitu, bikin marga sendiri. Dulu Depok ini tahun 40-an, tahun 50-an, 60-an itu memang nggak ada agama lain, semua Kristen. Semua Oke. Kristen di sana. Oke. Sampai tahun 70-an juga, Pak. Nah, tapi berkembang dengan zaman, akhirnya tanah mereka dijual satu-satu. Akibatnya ya udah itu tadi dikuasain lah dengan orang lain gitu. Itu cerita Depok. Makanya di Jalan Siliwangi, Kota Depok itu banyak sekali gereja. Masih banyak gereja sana deket-deketan. Karena zaman-zaman nenek moyang mereka dulu memang tanah mereka tuh belum dijual tuh ya bikin gereja gitu. Itu sejarahnya. Oh iya, iya. Nah, saya punya umur saya 54 tahun. Anak saya 3, Pak. 1 laki-laki, 2 perempuan. 2 masih kuliah, tapi tahun ini puji Tuhan bisa selesai. Di Jogja 1, di Surabaya 1, Bapak Ibu sekalian. Nah, usaha Surabaya ya? Surabaya, Pak, di Surabaya. Erlangga. Iya. Oke, saya dari Surabaya, Pak. Iya, Pak. Ketemu nanti ya. Ketemuan ya, Pak Karel. Kalau nanti bulan depan anak saya sudah, Pak. Gitu. Oke, ya. Terus seperti yang Pak Karel bilang, saya bergereja di GSKI namanya, Gereja Suara Kebenaran Injil. GSKI. Kalau usaha pekerjaan saya berdagang alat-alat listrik, terutama kabel, sama dengan adik saya Erik. Ya puji Tuhan, tergenapi firman Tuhan dalam usaha saya, artinya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Masa-masa COVID udah kita lalui, masa-masa susah kita udah lalui. Bukan berarti kita sekarang nggak susah, tapi ya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin semua seperti di gereja saya bilang, semua bisa dilewati kok. Amin. Ya. Semua bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Makanya kalau orang tanya, apa kabar? Luar biasa. Saya tambahin, bisa dilewati. Oke. Gitu. Very good. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Awal pertobatan saya, sebenarnya saya Kristen ini udah lama sekali ya, dari orang tua juga ya. Tapi dari orang tua, dari
bapak saya, tapi bapak saya ke atas itu masih banyak belum Kristen karena zaman dulu di Tanah Karo kan sulit sekali beragama, Pak. Di kampung-kampung kami itu masih ada agama-agama nenek moyang gitu. Jadi kan Ya. orang tua saya harus ke Jakarta. Waktu itu zaman 66 atau PKI gitu kan harus beragama, Pak. Kalau nggak susah gitu. Akhirnya ya memeluk agama Kristen. Puji Tuhan bapak saya dengan ibu saya itu ya mereka baiklah dengan Tuhan. Jadi kami melihat contoh bagaimana keluarga itu melalui bapak ibu saya. Biasa dia perbedaan karakter apa kultur antara orang Batak dengan orang Ambon Manado itu jauh gitu. Artinya jauh. Kalau orang Batak ini kaku, Pak. Sebagai seorang laki-laki pria Batak nih sangat kaku. Dia nggak ada ekspresi gitu. Kalau Manado Ambon kan dia biasa cium cipika-cipiki, dah salam peluk gitu kan. Kami ini nggak pernah, Pak. Gitu. Ya. Sama bapak saya aja mungkin bisa dihitung pakai jari pelukan, Pak. Gitu. Tapi sayang kami gitu. Salaman, paling hebat salaman lah gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sini yang masih lajang, kalau kalian pacaran sama pria Batak ya berpikirlah 2 kali gitu karena pria Batak ini nggak ada ekspresi ya. Tapi kalau cintanya jangan diragukan gitu. Wah, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mulai bekerja di ladang Tuhan itu kira-kira tahun 2005 lah, 2005, 2006, 2007 itu mulai saya aktif di GBI dulu, jadi pengerja namanya. Karena saya juga berhenti merokok di situ tahun 2007. Waktu jadi pengerja pun saya masih merokok, Bapak Ibu sekalian. Saya Ya. masih merokok. Sebelum lanjut, Pak Rudi, istri dari mana, Pak? Iya, Pak. Istri Istri saya dari Tapanuli, Pak, Boru Aruan. Oh, Batak Aruan. juga ya? Batak juga, Pak. Oke, ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Gitu. Jadi saya itu masih mengikut Tuhan tuh masih biasa lah ya. Karena Kristen baru mungkin ya, meskipun melayani masih masih oportunis sama Tuhan gitu. Jadi kita tuh masih berdagang sama Tuhan, masih memanfaatkan Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada orang Batak di sini, ada orang Batak Pak di sini. Jadi Tuhan tuh kita anggap boru kita gitu Pak. Jadi Tuhan tuh jadi Tuhan itu kita anggap boru kita. Jadi orang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kita gitu. Nah itulah Kristen saya. Dan saya mulai bertobat itu bukan artinya sampai sekarang pun saya itu masih banyak miss-nya gitu Bapak Ibu sekalian. Masih banyak kekurangan saya banyak sekali Pak. Kadang-kadang saya sedih gitu. Sedihnya tuh waktu ada permasalahan pergumulan itu dekat sama Tuhan. Tapi waktu itu selesai pergumulan mulai jauh lagi. Gitu. Mulai jauh lagi. Jadi masih memanfaatkan Tuhan. Masih memberi sesuatu tuh dengan harapan Tuhan balikin lagi berlipat-lipat ganda gitu 10, 20 bahkan berapa ratus kali lipat gitu ke kita. Masih model-model begitu Pak. Gitu. Tapi saya sekarang mulai bertobat Pak. Mulai saya saya memikirkan yang namanya hidup yang kekal Pak. Karena saya pikir sebentar itu, Pak. Yo. Sebentar dulu ya. Yo, saya sapa dulu. Selamat malam ya. Malam di USA ini ada Pak Saud Napitupulu. California. Ya, California. Selamat malam mungkin. Ya. Pak Saud Napitupulu dari California, USA. Mantap. Oh ya, lanjut. Jadi Pak jempol. Jadi Terima Pak, kasih. jadi Ya. begitulah perjalanan iman saya Pak. Naik turun gitu kan. Tapi lama-lama saya mikir gitu. Kalau model kayak saya ini tiba-tiba meninggal, apa saya masuk surga gitu Pak. Karena masih banyak kekurangan dalam diri saya Pak. Gitu loh. Masih banyak kekurangan dalam diri saya yang harus saya perbaikin. Yang harus saya pikirkan gitu Pak. Terutama batiniah Pak. Bapak Ibu sekalian di tempat ini, di Zoom ini, batiniah kita ini dalam insight ini nggak ada yang tahu loh Pak. Ini yang kita harus pikirkan. Karena ini yang dilihat Tuhan sebenarnya. Kalau kita hidup sehari-hari, kadang-kadang banyak kamuflasenya, banyak bohongnya.
Karena kita menutupi segala sesuatu biar orang nggak tahu kan, pencitraan apalah bahasanya gitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gitu. Jadi saya mulai mikir itu gimana ya hidup sesuai dengan firman Tuhannya, dengan nggak memanfaatkan Tuhan gitu. Eh, Lama-lama saya udah nggak tahu ya, apa mungkin saya salah ya. Kalau saya ada Instagram, tapi udah berapa lama ini sudah nggak aktif saya pakai lagi Pak. Karena terus terang, kalau saya, padahal Instagram saya itu nggak ada isinya yang aneh-aneh gitu ya. Isinya pelayanan penjara, pelayanan di ODGJ, pelayanan itu. Tapi kalau saya share-share gitu, hati kecil saya ini Pak, pengen juga ngelihat berapa sih yang like gitu kan. Apa sih komentarnya? Wah kalau kira-kira semuanya itu saya seneng Pak. Jadi daging saya kayak dikasih makan gitu Pak sekalian. Oh ya, sebentar ya Bro Dik. Sebelum dilanjut ya, kalau memang Bro Rudi aktif di pelayanan ya, kalau boleh tahu itu mulai kapan full heart for Christ ya? Waktu masih bujang apa sudah menikah Pak? Full heart. Sudah menikah Pak. Sudah Oh menikah. ya, Saya tuh menikah itu udah 23 tahun Pak. 24 tahun lah Pak. Tapi ya perjalanan mengenal iman kekristenan ini Pak, baru 5 tahun belakangan ini lah Pak, saya benar-benar lagi mau nyalipkan daging saya ini Pak, gitu loh. Keinginan saya ini, daging saya, pikiran saya. Karena saya tuh nggak mau nanti Pak, kalau kita udah tutup mata itu nggak dikenal Tuhan Pak, itu cilaka banget loh Pak. ya. Kita bilang lagi masalahnya Pak, kalau di dunia ini kan waktu kita sakit bisa sembuh kan Pak. Even kita bangkrut sekalipun, kalau kita masih berusaha bisa pulih lagi dong. Amin. Tapi nanti kalau kita ditutup mata Pak, Tuhan nggak kenal kita bagaimana Pak? Itu yang kupikirin Pak, gitu Pak. Itu yang saya pikirin Pak. Padahal saya gereja, saya melayani Tuhan, saya apapun kita lakukan Pak. Tapi pertanyaannya, apakah apa yang dilakukan ini tuh kemauan saya tuh kemauan Tuhan gitu Pak? Ini kan susah Pak, gitu loh. Ini susah, makanya saya Instagram saya nggak mau, bukan apa, saya mulai batasin gitu Pak. Karena itu tadi Pak, kalau kita misalnya pergi makan di restoran mewah atau di oke lah restoran baik, kita foto-foto makanannya ya, dengan kalau kita ke kafe-kafe yang agak bagus dan dikit, kita foto, kita healing, kita kasih judul. Tapi kita nggak tahu di balik itu semua tuh ada yang namanya kesombongan Pak. Nah, kita nggak tahu itu Pak, itu tipis banget Pak, gitu loh. Jadi untuk mencegah itu, ya udahlah nggak usah sekalian gitu Pak. Belajarlah gitu kan. Ya, Tapi Pak Rudi. makan di warteg. Mana Bro Rudi. Pak? Bro Rudi, oke. Iya Pak. Ya, kelihatannya kan Bro Rudi sudah meninggalkan zona nyaman ya. Ya, zona Belum nyaman. juga Pak. Belum Ya, juga zona Pak. nyaman. Belajar Jadi Pak. untuk ya memang proses. It's a long proses kan. Ya. Jadi tadinya kan zona nyaman, bahkan Tuhan dianggap borunya. Itu dimanfaatkan. Apa yang Iya, saya Pak. dapat? Kalau saya ke gereja, apa yang saya dapat? Kan gitu kan? Betul Pak. Bukan apa yang saya harus layani untuk Bapa di surga. Betul Apa Pak yang Andre. tadinya kan seperti itu tadinya. Lah, kapan titik baliknya Bro Rudi ini begitu, wah saya mau harus tinggalkan zona nyaman ini. Hendaknya perbuatan saya berkenan. Bukannya saya memanfaatkan Tuhan. Ya. Kapan terjadi, ataukah ada peristiwa yang mungkin dibuat problem dulu sehingga Bro Rudi mengenal dia? Bagaimana ceritanya? Ya itu ceritanya gini Pak. Saya Woi, ini jaringannya ini Bro Rudi, pengalaman jaringannya ya rupanya jaringannya problem nih. Bro Rudi, you punya jaringan lemah nih. Ya, sudah merah ini. Masih bagus Pak. Masih bagus ya, Pak. Tapi sudah rendah dia. Masih bagus, masih dengar Pak. Dengar Pak. Dengar sekarang. Dengar? Oke, dengar sekarang. Oke. Jadi sampai saya ini pribadi, terus terang ini pribadi sekali. Jadi jangan disamaratakan Pak. Kita masing-masing beda dipanggil Tuhan ya. Oke. Jadi waktu saya melayani di gereja yang lama Pak,
sampai saya ketemu tuh dengan satu pendeta. Ini pendeta aneh gitu, Pak. Aneh banget. Tapi saya terus terang benci banget sama ini pendeta, Pak. Saking bencinya, Pak, saya sampai ikutin gitu. Saya mau cari celah nih pendeta, di mana salahnya nih. Saya pikir gitu kan. Pak Aniko ada kesembuhan dengan yang lain-lain gitu kan. Pak Pariaji dengan ini apa semuanya, ini pendeta kok aneh banget, kayak nggak nginjak bumi gitu, kayak apa ya? Kayak mau kayak cari panggung sendiri, saya lihat gitu kan. Saya ikutin. Kok jadi saya tertarik, Pak. Saya tertarik, akhirnya saya pikir ada benarnya juga ya, saya pikir gitu kan. Karena dia pengajaran juga bagus ya. Yang kedua dia kayak model-model gitu, Pak. Jadi memperhatikan yang dinamakan hidup kekal gitu, Pak. Jadi di dunia ini nggak usah lagi minta berkat dari Tuhan lah. Artinya bukan yang minta berkat ya. Jadi kerja keras saja gitu, Pak. Kerja keras pasti kok Tuhan berkati. Kalau mau kaya, orang di luar Kristen juga banyak yang kaya. Kerja keras, bisa dipercaya, nggak nipu gitu kan, jujur, itu udah hukum gitu, pasti diberkatin gitu. Habis itu gimana kita? Nah di situ saya tertarik, Pak. Akhirnya saya terus terang, akhirnya saya ngikut Bapak itu sampai sekarang. Tapi ya itulah dipretelin gitu, Pak, Kristenan saya, Pak. Jadi bangunan kekristenan saya yang saya bangun udah berpuluh-puluh tahun, itu kayaknya harus dirombak ulang, Pak, gambarnya, Pak. Kalau nggak, saya nggak kuat fondasinya, Pak. Harus dirombak ulang gitu, Pak. Harus dirombak ulang. Bener. Gitulah, Pak. Sampai akhirnya ya saya sekarang ya itu tadi. Setiap hari gimana caranya supaya saya tuh berubah gitu, Pak. Karakter saya berubah, cara ngomong saya, pikir saya. Kadang-kadang udah salah baru nyesel gitu. Itu ceritanya, Pak. Jadi saya mikir gitu aja, Pak. Gimana supaya saya mati nanti, Pak, saya diterima Tuhan. Karena sebenarnya nggak gampang masuk surga. Pak, surga itu bukan barang murah. Nggak cukup cuma percaya sama Tuhan Yesus, Pak. Nggak cukup. Karakter kita terutama, Pak. Percaya kita sama Tuhan Yesus, betul. Ada tiket masuk surga. Tapi hidup kita sehari-hari itu yang dilihat Tuhan. Amin. Dan itu sering kita lupa gitu, Pak. Sering kita lupa. Banyak orang Kristen tuh yang hidupnya tuh sembarangan gitu, Pak. Dia sama keluarganya dia nggak bagus, tapi dia ngaku anak Tuhan. Jadi statement apa yang pernah saya lihat itu ya bagus. Kalau kita nggak bisa menghargai istri kita, jangan cerita Kristen sama saya. Itu siapa yang ngomong tuh ya? Bagus juga itu, Pak, kata-katanya, Pak. Gitu. Jadi itulah saya harus persiapin, Pak, mental saya, Pak, untuk ketemu Tuhan. Ya, itu gereja sekarang masih beribadah di GSKI ya? Masih, Pak. Yang Petrus Agung itu kah? Bukan, Pak Erastus, Pak. Oh ya. Erastus Sabdono. Oke. Ya, kira-kira dosa apa? Kira-kira perbuatan apa yang menghalangi kesulitan Bro Rudi ini untuk mengalami perkenanan Kristus? Apa kira-kira yang menghalangi dan sulit sekali untuk ya dunia, perlu Pak. perlu perjuangan. Apa itu? Dunia, Pak. Jadi misalnya, Pak ya, misalnya keinginan daging kan ada di Alkitab, Pak. Siapa mencintai dunia adalah musuh Kristus kan? Iya. Oke. Itu bukan saya yang bilang, Pak, firman Tuhan, Pak. Jadi mencintai dunia itu apa sih, Pak? Keinginan mata, keinginan daging, apalagi? Gangguan hidup. Hidup. Ya udah kita cek apa aja rohani kita masing-masing. Apakah kita masih seperti itu? Contohnya gitu, Pak. Misalnya ada duit, bisa kita beli mobil baru, Pak. Tapi coba, keponakan kita sekolah pun kita nggak peduli. Misalnya, kan dia punya orang tua. Ya udah sampai SMA aja kalau menurut dia nggak mampu. Tapi di sisi lain kita bisa beli rumah loh, Pak. Banyak orang Kristen gitu, Pak. Satunya, contoh ya. Yang kedua, misalnya, masih kepengen yang namanya dihargai orang, masih kepengen yang namanya dihormatin orang, masih kalau pendeta kalau ketemu reunian sama sesama STT nanya berapa jemaat lu berapa sekarang, di mana gerejanya, nyewa nggak,
Udah punya gereja belum? Berapa jemaatnya? 1.000. Ah, kecil amat. Banyak dong puasa, banyak doa dong. Nah, kira-kira gitu, Pak. Gitu Oke. kan. Terus habis itu eh, bisa orang tua tuh masih ngontrak rumah, kita bisa beli rumah satu lagi, beli apartemen. Ya, contoh-contoh yang sederhana aja, Pak. Gitu loh, Pak. Nggak hormat sama orang tua, sama istrinya dia takut, tapi sama bapak mamanya dia nggak takut. Kira-kira gitu. Utang nggak mau bayar. Nah, itu gitu, Pak, yang memang harus kita kikis, Pak. Karena saya pikir ini sederhana, tapi inilah yang menghalangi kita nanti ketemu Tuhan, Pak. Nggak bertanggung jawab tentang hidup, merokok. Bukan nggak boleh merokok, tapi udah merokok, sakit kanker, minta ampun sama Tuhan, minta doa mukjizat, minta doa-doa semua pendeta. Padahal kan ada hukumnya, Pak, tabur tuai. Gitu loh. Yang itu-gitu maksud saya, Pak Andre dan teman-teman sekalian, harus kita perhatikan. Makan Oke. yang banyak, kolesterol tinggi, gula tinggi, udah gitu minta doa Tuhan, klaim janji Tuhan, itu gimana sih? Gitu. Contohnya, Oke. Pak. Ya. Ya, memang Bro Rudi, itu benar katanya Bro Rudi. Karakter ya. Benar ya. Banyak orang itu eh, sudah sakit ya. Sudah sakit itu doa sama Tuhan, minta kesembuhan gitu. Sebenarnya kalau saya berpikir ya, sakit itu ada sebabnya. Tuhan tidak pernah ciptakan kita sakit kok. Sebabnya apa kamu sakit? Kan gitu. Ya. Makan banyak ya, tidak memelihara kesehatan. Ini salahnya siapa? Kan bukan salahnya Tuhan, salahnya kita. Itu loh, Nanti Pak. kalau sudah sakit, bilang, wah ini cobaan dari Tuhan. Cobaan apa? Bilang ya dong. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Silakan. Itu, Pak. Jadi itu baru soal tubuh, Pak. Kalau pendeta juga banyak yang sakit gula gitu kan, sayang, padahal dia masih banyak yang dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan kan. Makan nggak ini apa ini, makan nggak mau dibatasi, nggak pernah olahraga gitu. Ya itu contoh-contoh kecilnya lah, Pak. Belum lagi soal daging, Pak. Keinginan daging itu, Pak, tubuh ini, Pak. Kan ini daging ini kita udah jatuh dalam dosa, Pak. Jadi daging ini kasih makan, Pak. Harus kasih makan. Nah, kalau kita kasih makan daging, roh nggak kasih makan, kita bahaya, Pak. Jadi banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan melayani perasaan Tuhan, Pak. Itu sebabnya di gereja itu gontok-gontokan, pisah-pisah, gitu loh. Berantem. Kenapa? Dia melayani pekerjaan Tuhan, bukan perasaan Tuhan dilayani, Pak, sama dia. Ini yang saya dapetin banyak itu. Akhirnya saya udahlah, kita ini aja merenung sendiri aja apa yang pasti kurang ya di ini. Kalau kita pergi ke Singapura, di foto di Patung Merlion itu kan apa semuanya, tapi coba itu nggak pernah kita itu dengan harapan di like sama beberapa orang nih, masih 100 nih kurang. Itu secara nggak langsung pride, Pak. Harga diri Ya, kita pride. itu di situ, Pak. Gitu loh. Ya. Ada foto-foto masih di Inggris dulu nih, posting gitu kan, track di Buckingham atau di mana, intip oh udah 300 nih, seneng, bangga gitu. Termasuk pelayanan, Pak, gitu loh. Pelayanan di mana-mana diintip nih, untuk Tuhan judulnya, tapi yang like cuma 2, kecewa juga, kemana pada orang ini semua gitu, Pak. Itulah yang harus kita iniin, Pak, karena Beda, Pak. bisa dipakai Tuhan. Beda dengan Zoom kompak, ada banyak yang like di YouTube sama Facebook, Pak Andre ya. Coba dia mau ngopi di warteg atau pinggir jalan dengan gelas plastik, Pak. Mana mau dipoto dia, Pak? Coba di Jeko, di Starbucks, dipoto, istirahat dulu, judulnya apalah gitu, Pak. Nah itu, kita nggak terasa bahwa itu udah sombong, Pak. Ya. Oke, Bro Rudi. Ya, saya mau lain sisi ya, mau cerita. Bro Rudi kan sudah kelihatannya sudah lahir baru ya. Jadi on fire, perubahan karakter. Pernahkah Bro Rudi menyampaikan amanat agung ya? Ya, siapa Tuhan itu kepada orang yang belum kenal. Mungkin ketemu di perjalanan di kereta api kah, di bus kah, lagi ngobrol-ngobrol atau gimana? Atau mungkin pernah kah seperti itu? Nyampaikan. Sering, Pak. Nah, oke. Bisa ceritakan. Saya selalu ambil kesempatan begitu, Pak. Yes. Kalau saya ketemu di taksi, di ojek, itu saya selalu ceritakan kebaikan Tuhan.
Amin. Awalnya Yes. saya takut, Pak. Ternyata enggak loh, Pak. Mereka responnya kadang-kadang bagus loh, Pak. Enggak Yes. semuanya jahat, Pak. Ada yang mau, Pak, didoakan. Ya. Ada yang mau didoakan. Saya pernah ingat itu, saya pernah mau pergi pelayanan ke Kopeng atau Cilacap itu ya. Saya pernah pergi ke sana, terus nunggu temen dijemput, saya di lampu merah gitu. Saya lihat ibu-ibu situ beserta anaknya lagi ngamen. Saya minta sama dia gini, Pak, Bu, boleh nggak ya saya doakan Bapak Ibu sekalian? Mau, Pak, mau. Mereka mau kok, Pak. Kadang-kadang mau, Very Pak. good, very good. Banyak Ya. kan maunya daripada nggak maunya. Kadang-kadang kita takut aja, Pak. Nggak pernah. Coba begini. Mau kok, Pak. Ya. Oke, Ya. teman-teman ya, perhatikan ya. Orang tidak akan pernah loh untuk didoakan, nggak ada. Pengalaman saya dengan Pak Rudi hampir mirip. Kita tawarkan saja. Belum pernah saya ditolak. Oh jangan beda, kan kita beda apalah ya. Tapi enggak pernah, belum pernah saya ditolak. Kalau orang didoakan tuh dia senang. Enggak mungkin saya belum pernah. Dari berapa kali saya doakan orang, belum pernah. Entah tukang ojek yang di Bekasi waktu saya satu bulan di Bekasi, naik ojek saya mesti doakan dia. Ya padahal saya nggak kenal, saya doakan. Pokoknya jadi jangan pernah takut apa yang disampaikan oleh Bro Rudi ini benar. Jadi jangan pernah takut atau ragu-ragu untuk menawarkan. Ya, doakan. Boleh nggak saya doakan? Saya lihat Anda ada problem. Ya semua orang kan secara umum kan masih punya problem. Kita pede aja ngomong gitu. Iya. Kita pede aja. Itu saya lakukan. Saya lihat Bapak ini punya banyak masalah. Padahal saya sok tahu aja. Semua orang kan pasti punya masalah. Ya, saya pede aja. Oh kok bisa tahu? Padahal secara umum semua orang dari presiden sampai gembel kan ada masalah. Jadi jangan pernah takut untuk sampaikan. Belum pernah saya ditolak. Jadi seperti apa yang Bro Rudi sampaikan itu benar. Jadi jangan pernah takut-takut untuk menawarkan, doakan orang. Ya. Oke, Bro Rudi, waktu menyampaikan penginjilan, ya siapa Isa Masih lah. Kalau saya ya, selalu saya tidak Yesus karena dia alergi. Saya masuk dari sisi dia Isa Masih. Jadi pernah nggak menyampaikan Isa Masih adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan ditolak? Pernah nggak? Silakan. Saya nggak pernah Pak kalau ditolak Pak. Cuman ya mereka menghargai aja Pak. Kalau mereka nggak mau, biasanya mereka senyum-senyum, diam-diam, lalu begitu selesai berdoa dia langsung pergi gitu Pak. Oh, oke. Oh ya. Oke. Oke. Gitu, Pak. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mendengar kan, sudah mendengar Tapi yang paling kebenaran. enak Pak, ini joke aja nih. Yang paling enak itu sebenarnya tukang cukur Pak. Ya betul. Paling efektif. Itu saya lakukan kemarin. Saya lakukan di tukang cukur, ya di pasar. Ya. Nah, Iya. itu saya lakukan. Itu paling enak nginjil Pak. Iya, karena dia sibuk kan, dengar ya. Bukan gitu Pak. Ya, Jadi waktu tukang cukur ini Kristen Pak, dia kan ceritanya nginjil Pak. Begitu siap nyukur biasanya ada jenggot-jenggot gini kan Bapak tahu kan? Itu kan pakai silet tuh Pak. Pakai silet ya kan? Ya gini kan saat Ibu, Pak, Bapak harus percaya sama Tuhan. Kalau enggak Bapak nggak selamat loh Pak. Oh iya Pak, saya percaya. Selamat kita Pak. Oh iya saya percaya Pak. Takut digorok, padahal maksudnya selamat tuh hidup yang kekal gitu. Oke, ya. Betul. Selamat siang ya. Selamat siang Ibu Rusdiana Simanjuntak. Ini. Sudah bergabung dengan kita. Ala Ita ini. Simanjuntak ini. Ya, kita sudah dari awal tadi ya. Ibu Rusdiana sama Pak Didi, kami sudah mulai dari jam 1 ya. Sudah sharing Pak Bro Rudi Bangun dari Depok ya. Sudah pertengahan dan kami mohon hormat kalau punya kesempatan Senin depan kita tepat pada waktunya sehingga apa yang disaksikan oleh yang bersangkutan pada saat ini itu bisa diikuti dari awal. Tapi tidak apa-apa, kami terima kasih ya untuk Ibu Rusdiana dan Pak Didi bergabung bersama kami siang hari ini. Ya, kita akan teruskan. Silakan, Bro Rudi. Jadi gitu Pak, teman-teman sekalian di komunitas kompak pada siang hari ini.
Jadi memang yang Tuhan butuhkan itu karakter kita, Pak. Inilah dulu perbaikin, Pak. Kalau ini nggak beres, Pak, nanti domba-domba yang Tuhan percayakan sama kita nih, Pak, salah urus kita, Pak. Itu bahaya lagi di urusannya sama Tuhan nih, Pak. Gitu. Jadi kita harus karakter kita nih, Bu, habis ternyata nggak gampang, Pak, jadi murid Tuhan, Pak. Bagaimana kita suami itu ya, harus istri itu harus sayang sama kita, Pak. Atau anak-anak tuh harus berkenan sama kita, Pak. Nah, itu dulu, Pak. Baru kita keluar ceritanya, Pak. Kalau nggak gimana kalau kita hamba Tuhan di keluarga pun kita di nggak suka orang sama kita gitu kan. Akhirnya ya seperti pelayanan-pelayanan kami lah dengan Pak Andre nanti kalau nggak dengan hati kita melayani ke penjara-penjara, Pak. Akhirnya jadi kebiasaan, Pak. Rutinitas saja. Jadi nggak ada spiritnya lagi, nggak ada rohnya lagi akhirnya, Pak. Kebiasaan aja. Ya begitu, Pak. Ya. Itulah yang titik balik saya sekarang, Pak. Jadi segimana supaya daging saya ini saya salib gitu, Pak. Nggak seperti orang lain lagi. Jadi kesenangan itu cuma nama Tuhan, Pak. Jadi waktu kita doa tutup mata itu memang kita rindu sama Tuhan. Bukan karena kita mau sesuatu dari Dia. Kita rindu sama Tuhan, Pak. Bukan karena masalah kita nangis. Bukan karena sakit kita nangis. Bukan karena problem kita nangis. Kita nangis tuh waktu doa itu memang kita rindu sosok Kristus itu, Pak. Itu yang ilustrasinya kayak ada 2 orang anak, bapaknya tuh mengadakan perjalanan ke luar negeri kan. Nah, katakanlah mungkin dari Amerika dia transit di Dubai misalnya naik Emirates dia kan. Anaknya nomor 1 tuh udah telepon, Pak gimana Pak, bawa nggak mainan saya yang saya pesan ke Bapak? Bawa Pak. Aduh cepat pulang Pak, cepat, aku rindu sekali Pak. Tapi anak pertama ini mau bapaknya pulang ada mainan. Gitu. Lalu anak yang kedua ditelepon sama bapaknya, halo, saya akan pulang ke Jakarta jam 7 malam. Kamu gimana perasaannya? Aduh Pak, rindu banget aku Pak. Rindu banget sama Bapak. Tapi mainan kamu nggak bawa loh. Nggak perlu Pak. Bapak nggak perlu bawa mainan saya. Bapak pulang pun saya udah senang banget Pak. Itu bedanya. Nah, jadi kita sama Tuhan harus gitu Bapak Ibu sekalian. Jangan kayak saya. Saya itu oportunis kadang-kadang sama Tuhan. Jadi saya berdagang sama dia. Saya kasih perpuluhan dengan dia dengan harapan saya akan diberkati. Tingkap-tingkap langit dibuka sama saya. Ya. Gitu. Saya gimana supaya saya lancar usaha saya pakai Tuhan. Supaya hidup saya nyaman, saya pakai Tuhan gitu. Tanpa saya lupa bahwa Tuhan itu bukannya Roro Kidul gitu, kayak dukun gitu kan Pak ya. Kayak dukun kan kalau kita ke dukun tuh gimana sih Pak? Kan syaratnya aja kan yang penting kan, mau syaratnya apa? Penuhin. Dukun nggak mau tahu. Lu hidup lu bener, hidup lu nggak bener, itu dukun nggak mau tahu. Yang penting satu lu bawa ke gua. Kan gitu kira-kira kan. Nah Tuhan nggak bisa begitu. Itulah munafiknya saya Pak. Saya bisa tepuk tangan di gereja, tepuk tangan di gereja, tapi hidup saya nggak benar. Lama-lama saya mikir, sampai kapan saya bohongin Tuhan begini? Gitu. Kayak ada nyanyian, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Mikir saya, pagi ini saya saat teduh nggak? Gitu. Ya. Saya baca kitab nggak hari ini? Saya Ya, nyembah Tuhan nggak? Tapi kalau enggak, kan nyanyi itu. Gitu loh. Jangan nyanyi itu kalau nggak begitu. Jadi nyanyian kita itu memang yang udah kita lakukan, Pak. Itu yang sebenarnya ke gereja kita tiap hari Minggu itu, Pak. Itu kita merayakan kemenangan kita hidup bersama Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Amin. Kita melakukan dosa. Jadi kalau kita ke gereja, kita benar-benar bersuka cita gitu. Kita menang. Bukan kita ke gereja itu ya kayak kita ke tempat berhala, Pak. Bawa persembahan uang, bawa apa? Nah, kita punya wish sama Tuhan, punya ceritanya punya apa motivasi, ya? motivasi Motivasi tersendiri. Punya apa tuh? Punya surat apa sih namanya? Kalau kita mau 17 Agustus tuh ke kantor-kantor apa namanya itu, Pak? Proposal. Minta Proposal. Ya. Proposal sama Tuhan. Jangan gitu loh. Itu yang saya lakukan, Pak. Makanya saya mau bertobat benar-benar, Pak. Amin. Saya mau bertobat. Ya, silakan Ya, Pak Karel. memang, Ada yang mau tanya Pak Karel. Ya, sebenarnya saya tidak bertanya, cuma menegaskan apa yang disampaikan tadi Bro Rudi. Memang dalam doa itu memang perlu kita perhatikan sebenarnya. Tidak saja asas kebutuhan, ya.
Karena apa? Orang pergi gereja berdoa supaya Tuhan berkati saya itu. Semua minta karena kebutuhan. Tapi benar kata Berduri, bagaimana karakter kita itu yang menentukan sebenarnya. Amin. Anda beri perpuluhan, oh supaya saya harapkan nanti saya beri 10 dapatnya 100 gitu. Kan sama dengan ikannya kecil itu harapnya ikannya besar. Ini Tuhan mancing ikan di laut ya kan. Nah, itu persepsi yang paradigma yang perlu kita rubah sebenarnya ya. Amin. Amin. Yes. Kita sekarang yang sudah ya diurapi Roh Kudus, kita mengerti firman Tuhan. Jadi bagi saya doa itu bukan saja asas kebutuhan. Amin. Bagaimana kita di sana kita ada pujian, penyembahan, ucapan syukur, ya. Kita menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang penting, sehingga ada sukacita, bahagia. Apakah kebutuhan kita itu sudah digenapi atau tidak, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita, ya kan gitu. Ya. Silakan Bro Rudi, lanjut Rudi. Silakan. Ya gitu Pak. Jadi itulah yang saya gumuli sekarang tiap hari Pak. Jadi karakter tuh harus saya, karena daging ini Pak, aduh bahaya Pak kalau nggak ditundukkan Pak. Bener. Kalaupun kita udah menjadi pendeta sekalipun Pak, kalau daging ini belum selesai kita sama daging kita Pak, Iya. bahaya Pak. Bener bahaya. Ukurannya nanti cuma gereja besar, banyak pengikutnya. Cuman itu Pak. Padahal isinya nggak ada Pak. Gitu, isinya nggak ada. Jadi gimana sih supaya nyenengin Tuhan itu ya harus sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Jangan main-main lagi sama Tuhan. Karena waktu tinggal nggak lama lagi Pak. Bapak lihat deh sekarang keadaan dunia ini Pak. Menjelang kedatangan Tuhan akan ada hari yang sukar kata Tuhan kan. Udah sukar semua kita nih Pak. Saya pelaku ekonomi Pak. Tiap hari Pak. Saya lihat sekarang bagaimana Pak. Keadaan negara kita nih Pak. Keadaan bangsa kita, keadaan dunia. Nggak makin baik Pak. Iya. Pak, mau ngapain lagi kita Pak? Pak Rudi, ya ada beberapa ini saya lihat ada diksi-diksi ya yang menganggap kekristenan itu hanya sebagai tradisi atau budaya keluarga ya, tanpa mengalami pertobatan sejati atau bertobat sungguh-sungguh. Ada diksi ya. Mereka kenal agama, kenal. Tapi tidak banyak yang mengenal Kristus secara pribadi. Dan ini yang terjadi. Jadi mereka ke gereja. Tapi ke gereja yang berjalannya autopilot. Maksudnya apa autopilot? Ya sekedar rame lah. Gerejanya penuh. Tapi siapa jemaat-jemaatnya? Hanya perpindahan dari akuarium satu ke akuarium ke yang lain. Tanpa ada pertobatan murni dari petobat-petobat baru. Hanya perpindahan akuarium. Karena banyak gereja yang tidak menjalankan pemuritan, amanat agung, sekedar rame, sekedar penuh. Jadi kebanggaan. Oh penuh loh. Wow. Entertain. Jadi sekedar mereka datang hanya menikmati entertainment. Bagaimana pandangan Bro Rudi mengenai hal ini? Nah itulah sekarang yang ada anekdot Pak Andri, teman-teman sekalian. Perusahaan itu bernama gereja. Paling enak bikin gereja Pak. Terus saya kasih tahu aja, nggak ada pajaknya, nggak ada PPN-PP harus dibayar, nggak ada SPT tahunan yang setor. Uang cash loh Pak gereja itu Pak. Kalau gereja besar itu Pak, ngitungnya per semua tuh nggak pakai gini lagi Pak, pakai mesin hitung, gitu Pak. Bayangin, lihat hamba-hamba Tuhan hedon itu Pak, yang lihat foto-foto di bisnis kelas, di first class, pergi ke sana ke sini, tasnya mewah-mewah, itu dia nggak mikir gitu Pak. Itu kan orang jemaat semua yang dikumpulin satu-satu, perpuluhan gitu Pak. Coba grade ini kita karena di komunitas nih kita bicara ya. Coba sekolah Kristen mana sih yang murah Pak? Saya mau tahu. Mana ada sekolah Kristen murah? Bikin dong sekolah Kristen murah, kayak penabur, bikin murah. Gitu loh. Kalau nggak bikin penabur versi 2 gitu, yang khusus buat anak-anak hamba Tuhan, buat orang Kristen yang nggak punya uang, bisa situ sekolah murah. Gitu Pak. Kalau nggak, makanya saya bilang dari awal tadi Pak, selesai dulu kita dengan Tuhan.
Karakter umum kita Betul. beres dulu, Pak. Kalau itu udah beres, Ya. Pak, bikin apapun kita bener. Tapi kalau itu nggak beres, kebawa ke gereja, Pak. Itulah. Jadi nggak bener, motivasi kita itu tadi, gereja besar, jemaatnya banyak. Udah senang kita pikir, kita Tuhan senang. Belum tentu, Pak. Kemana orang-orang yang di pedalaman sana, Pak? Orang-orang misi sana, Pak, yang nggak makan, kadang-kadang pendetanya itu, Pak, anaknya nggak bisa Betul. sekolah. Mikir nggak gitu sampai situ, Pak? Ya, silakan Pak Kasian Karel. loh, Pak. Silakan ya, Ibu Ariance, Ibu Rosdiana. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu Ria Worang. Silakan ya. Saya mau tanya gini ya, ini jadi bahan pikir kita bersama, bukan Pak Rudi. Iya, Bu. Bagaimana kita ya, sedangkan pendeta itu kan otoritas kita ya, di gereja masing-masing, ya enggak? Iya. Kalau begitu banyak hamba-hambanya itu ya, yang sudah diberi delegasi dari Tuhan itu, dia UUD, ujung-ujung duit, giliran Banyak, Bu. perpuluhan dia kasih muka bangka. Tahu orang Manado bilang muka bangka. Kenyataan. Ini kenyataan bukan mimpi. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan realita yang ada. Ya, gereja di Ethiopia sana, Bu. Gereja Indonesia ini baik-baik, Bu. Baik-baik. Maaf kata. Jadi PDT itu dia sudah bukan, kalau aku bilang bukan panggilan, kalau dia panggilan seperti Pak Rudi bilang, apa dia tega tenteng tas bermerek, sedangkan banyak jemaat itu ngumpulin uang. Kadang-kadang mungkin ada jemaat yang biar rindu mau pergi ibadah nggak ada duit, mau transportasi nggak ada duit, dia nggak mikir kah sampai situ. Sekarang cuma ya kan? Sebelumnya mohon maaf ya. Ruang ini kita tidak membicarakan seseorang ya, mohon maaf ya. Kita mau mendengar kesaksian ya. Jadi mohon maaf kalau memang ruang ini bukan hanya menyampaikan sesuatu yang salah. Memang ada yang salah ya. Tapi hemat saya itu bukan di ruangnya ini. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf ya. Iya, makanya maksud saya gini, Pak. Ibu-ibu sekalian, teman-teman saya di komunitas kompak, sekarang kita bentengilah diri kita masing-masing. Kita proses diri kita, kita hancurin daging kita nih, Pak. Ya. Nggak cinta dunia lagi. Bukan berarti kita nggak boleh punya mobil. Kalau memang harus punya, kenapa enggak? Ya. Gitu kan? Kalau harus punya, kenapa enggak gitu? Toh juga untuk kemuliaan Tuhan, kemana-mana kita pakai kendaraan itu lebih efektif daripada jalan kaki, kira-kira seperti itu kan. Tapi jangan lagi materialisme. Jangan lagi materialisme itu ada di hidup kita gitu, Pak. Itu dia. Kedagingan itu harus dimatikan. Kalau nggak dimatikan daging ini, bahaya. Kemanapun dia akan pergi mengikuti kita, termasuk di gereja. Termasuk di pelayanan. Dimanapun. Jadi harus dimatikan daging ini, Pak. Supaya apa? Kita hidup kudus, hanya Tuhanlah kesenangan kita. Kita nggak senang lagi, nanti saya kasih tahu, Pak. Kita nggak senang lagi apapun, Pak. Apa itu? Suara apa itu, Pak? Timer kah? Udah selesai. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, ya, hari bahagia kita itu tahu nggak kapan, Pak? Waktu kita dipanggil Tuhan. Nah, itu hari bahagia kita, Pak. Itu hari kesenangan kita, Pak. Waktu kita udah sekarat mau dipanggil Tuhan, itulah hari bahagia. Maka tergenapilah apa yang dikatakan Paulus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu, Pak. Amin. Itu dia. Bukan di dunia ini. Aduh, berapa sih di dunia ini kebahagiaannya, Pak? Ada batas waktunya, Pak. Pak Andre juga kalau besok pergi ke Israel, tetap aja pulang ke Purwokerto, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Tetap aja Bapak harus mikirin bayar listrik. Tetap aja harus mikirin lain-lain. Ya kan? Tapi nanti dunia baru, langit baru, bumi baru, itu, Pak. Nggak ada batas waktunya, Pak. Itu yang kita kejar sekarang, Pak. Perkenanan Tuhan. Amin. Ya. Paulus bilang, cukup makanan dan minuman, sudah cukup sebenarnya, Pak. Coba, berani nggak kita gitu? Itu. Cari Tuhan, Pak, dengan segala perkenanannya, Pak. Karena hidup ini singkat, Pak. Bapak Ibu sekalian, tolong. Hidup ini singkat. Kaget nanti kita ngelihat singkatnya hidup ini. Nanti akhirnya kita nggak bisa memperbaiki diri lagi. Bahaya, Pak.
sampai di kekekalan kita, aduh Tuhan, ampun Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian tempat ini, termasuk saya ini. Kalau HP tinggal Pak, Bapak pulang Pak, muter, meskipun udah kelihatan gereja Pak. Coba Alkitab tinggal. Bablas Pak, itu aja contoh. Alkitab ada di HP, Pak. Ya, itu sebenarnya Pak, aku juga nggak terlalu setuju Pak. Sekarang kalau kita di HP Pak, yang makanya saya lihat awal tadi pribadi, kalau saya Pak nggak pernah mau Pak, kalau ke gereja apa nggak ini overhead itu sebenarnya nggak setuju saya Pak. Yang begitu aja kita nggak baca Alkitab, apalagi nggak pakai Alkitab Pak, nggak akan baca Pak, nggak akan baca Pak. Itulah Pak, makanya perlunya penyangkalan diri nih Pak, ya, pikul salib, sangkal diri itu sangat-sangat penting Pak. Kenapa? Karena ini akan menentukan arah kemana kita pergi Pak. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai tersesat. Sebab kalau tersesat nanti Pak, nggak bisa pulang lagi kita Pak. Bapak tuh kisah orang kaya dengan Lazarus kan. Bukan Tuhan nggak sayang sama orang kaya itu Pak. Sayang sekali Pak. Sangat sayang. Saking sayangnya Tuhan ditaruh Lazarus di pintu rumahnya. Dengan harapan bisa dipelihara dia sehingga dia bertobat. Ternyata enggak. Dia berlalu gitu aja Pak. Kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama Amin. uji kekristenan kita. Check up kesehatan rohani kita setiap malam. Sebelum kita tidur, kita pikirkan, hari ini mulai kita bangun tidur tadi pagi, apa ya kira-kira sudah saya lakukan melukai perasaan Tuhan? Dari pikiran saya, perkataan saya, sikap saya, yang melukai Tuhan, melukai teman saya, melukai orang tua saya, melukai keluarga saya. Kalau ada, catat. Besok jangan lagi. Apa ya perkataan saya yang sombong, yang melukai orang, yang kalau rasanya kalau kita debat, kita menang, bangga Pak. Lu sih gak tahu apa-apa. Gini-gini kita hajar dia Pak, kita permalukan orang Pak. Senang kita Pak. Kita catat hari itu. Oh iya ya, saya lebay kayaknya ngomongnya, terlalu berlebihan. Nah, kita catat sebelum kita tidur tuh Pak, kita catat tuh. Kita catat semuanya itu. Ya. Besok kita jangan ulangin lagi. Gitu. Tiap hari Pak. Bisa kita bikin dosa, nggak bikin dosa sehari. Susah kan? Sejam susah. Tapi semenit bisa Pak. Tingkatkan 5 menit. 5 menit gue nggak mau dosa. Dah. Tingkatkan 15 menit. 15 menit nih nggak bikin dosa nih. Lama-lama bisa Pak. Amin. Lama-lama kita sudah terbiasa nggak mau dosa Pak. Oke, ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Shalom. Rudi. Ya, Ibu Shalom. ya. Iya, saya mau bertanya ya, tapi sebelum saya bertanya, saya setuju dengan pendapat Sister Ariance dan juga Brother Rudy ya, Brother in Christ. Saya setuju, memang kita harus check up rohani, itu betul. Jadi memang kalau kita berkata-kata seperti ini, bukan kita menjelekan seseorang, enggak. Kritik membangun itu namanya, artinya supaya orang lain tidak jatuh ke dalam jurang yang sama. Jadi kita enggak apa-apa, lebih baik kita bicara terang-terangan daripada kita menghajar orang di belakang orangnya. Lebih baik terang-terangan di depan dia, karena membangun ya. Membangun dan membawa nama Kristus Yesus. Nah itu penting. Nah saya mau bertanya sama Brother Rudy, ini perkataannya sangat membangun ya buat saya. Sekarang sedang bekerja sebagai pelayan Tuhan di daerah mana? Nah itu saya mau bertanya. Dan sedang bekerja apa melayani Tuhan? Nah itu aja, terima kasih. Bu Ria, saya bukan bekerja di gereja Bu, tapi saya ini sekuler Bu Ria. Saya ada punya perusahaan saya ini distributor kabel. Tapi hari Minggu saya melayani di gereja Bu. Tapi di luar itu pun saya ikut mission trip, ya ikut ke penjara-penjara. Besok ini saya pergi ke Madiun, situ ada pelayanan saya di rumah singgah orang-orang pang itu, rambut-rambut pang gitu. Oh ya. Yang orang
Anu ya. Saya di situ. Wow. Rudi Ekel ya. Iya Pak, saya pergi ke itu apa namanya ke LP Madiun besok ada Ya, khotbah iya. terus di gereja di Madiun. Biaya sendiri Pak gitu. Tapi ya itulah, saya pikir masih banyak utang sama Tuhan Pak. Nggak bikin saya bisa bayar Pak. Terlalu baik Tuhan sama saya Pak. Bener Pak. Jadi ya kemanapun Tuhan, apa saya udah nggak usah mikir-mikir panjang lagi udah. Ayo Tuhan. Terlalu banyak Pak utang saya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan selamatkan saya, selamatkan usaha saya, selamatkan anak-anak saya. Banyak banget Pak. Jadi selagi kita masih hidup ini, aduh Tuhan, adalah Tuhan, nggak usah mikir-mikir lagi yang lain Pak, nggak usah mikir lagi punya apapun gitu. Kalau memang Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau nggak, udah go ahead aja. Kita bilang apa sih? Cukup pakai makanan, cukup kok. Bapak Ibu sekalian tempat ini, berapa umur usia Bapak Ibu semuanya? Coba pikir-pikir, berapa banyak udah Tuhan selamatkan kita? Berapa banyak Tuhan tolong kita? Berapa banyak Tuhan udah bikin kita malu, nggak permalukan kita, menyelamatkan kita dari apapun, dari hukum sekalipun, dari urusan dengan pemerintahan apapun, pasti banyak udah Tuhan. Anak kita bisa sekolah, anak kita bisa kawin, anak kita bisa apapun. Coba, apa nggak dari Tuhan? Terus apa yang kita kasih sama Tuhan? Dengan sisa umur kita segini-gini aja. Masih kan kita main-main sama Tuhan? Jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian, ya, udah kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Aduh, kata orang bilang, acit nai rohaki, sakit banget Pak, Bu. Nggak bisa pulang, nggak bisa balik. Menyesal, menyesal-menyesalnya. Gitu. Padahal Alkitab bilang apa? Coba. Orang itu udah bernubuat loh, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kau, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Buset dah. Ampun Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh kita sama Tuhan. Sakit, ngeri kali. Makanya, ya, hari bahagia kita bukan hari perkawinan kita. Bukan anniversary date apapun. Hari bahagia kita waktu kita tutup mata bertemu dengan Tuhan. Itu dia. Hari paling bahagia kita. Yang kita nanti-nantikan sebagai orang Kristen. Sebenarnya hari kematian Pak. Bukan hari yang lain. Karena di situ kita muka dengan muka ketemu Tuhan. Selesai tugas kita. Ya. Terima kasih Bro Rudi. Ibu Rusdiana. Di chatroom ada komen. Ibu Rusdiana. Iya, ya Pak Karel. Ya, silakan Ibu. Ya benar sih yang dikatakan Pak Rudi ya, bahwa hamba-hamba Tuhan hidup glamor, hedon gitu. Saya dulu seperti Pak Rudi ya, gergetan gitu. Sementara jemaatnya ada yang miskin, ada yang susah gitu. Tapi kita bawa dalam doa aja sih, kalau sekarang sudah mulai. Karena di firman Tuhan pun sudah dinubuatkan Tuhan, di akhir zaman ini orang akan lebih mencintai diri sendiri gitu. Jadi kita bawa dalam doa aja hamba-hamba Tuhan itu siapa yang kita lakukan. Kalau sekarang sih gitu prinsipku ya, kita bawa dalam doa gitu. Misalnya pun itu Bapak Gembala kita bawa dalam doa. Iya, nggak apa-apa. Tidak bisa. Iya, kita tidak bisa memaksa orang seperti keinginan kita gitu. Tapi paling efektif ya kita bawa dalam doa hamba-hamba Tuhan gitu. Itu akan membuat hati kita tenang, tidak lagi gitu gergetan, marah gitu. Karena itu hidup itu kan pilihan. Jadi mereka sedang menyembah Mammon gitu, bukan menyembah Tuhan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, tapi bukan melayani raja segala raja. Itu Pak Rudi gitu. Betul Bu. Kita urus diri kita sendiri aja. Kita lakukan bagian kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat melayani Tuhan yang terbaik. Itu aja sih Pak Rudi kalau saya sendiri gitu. Terima kasih. Ya, memang dalam perkembangan gereja ya, ada banyak perkembangan yang kita lihat, ada banyak kesalahan juga, ada banyak hal juga yang mungkin menyakitkan kita ya. Mungkin itu dari hamba Tuhan, dari pendeta, dari sesama kita ya. Dan untuk kita berbicara katakanlah empat mata dengan mereka juga, itu memang satu hal yang perlu pertimbangan yang matang. Tapi saya mau setujui apa yang dikatakan Ibu Rusdiana ya.
supaya kita aman, kita damai gitu, kita bawa dalam doa aja. Ya. Kita bawa dalam doa sama mereka supaya Tuhan yang beracara dengan mereka. Siapapun juga yang mungkin menyakiti kita, membuat hal yang tidak benar, ya. Kita bawa dalam doa supaya hati kita tenang. Banyak kali itu dalam komunitas, ya. Kalau kita tidak senang sama satu orang itu, kita pindah ke komunitas yang lain lagi. Sampai di sana ada hal yang sama juga, kita pindah lagi. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Benar kata Pak Bro Rudi tadi. Bagaimana karakternya kita yang dirubah duluan, ya. Jangan kita minta orang rubah karakternya, kita sendiri nggak mau berubah. Bagaimana bisa berubah, ya? Terima kasih Ibu Rusdiana, ya. Silakan lanjut Pak Rudi. Kita masih punya waktu. Iya, Shalom, Shalom Pak Karel. Ya, silakan Ibu. Iya, saya setuju ini dengan begini. Tapi kan ada firman Tuhan yang berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Tapi kalau kita tidak bilang terang-terangan depan orangnya, ini orang barangkali nggak sadar, dia buat terus ke orang lain. Akhirnya nama Yesus yang dipermalukan. Itu. Jadi teman-teman saya selalu bertanya, Ria, di lingkungan kamu ada yang begini, ada yang begitu? Maksudnya arti negatif ya, yang kalau lihat uang hijau ya. Walaupun pendetanya bilang, oh saya tidak melihat uang, saya berbagi kasih. Itu hanya munafik. Karena secara jiwa, kalau dia lihat uang, yang dia bedakan kasih sayangnya dengan orang yang tidak pernah memberi uang. Ya, dan kalau tidak memberi uang, kalau dia lihat ada yang memberi uang, selalu dia layani. Yang tidak memberi uang selalu dia bully. Bully artinya dia bikin selalu nomor yang terakhir begitu ya. Oke. Nah, maksud saya kenapa lingkungan kita ini kritik membangun ya untuk kemajuan kita bersama. Kenapa lingkungan kita ini terjadi ABC? Karena kita yang ada di dalam tidak bicara terang-terangan. Nah, sekarang teman-teman tanya, Ria ada di lingkungan kamu begini? Saya bilang nggak ada. Kalau dia sampai ada, berarti dia bukan teman saya. Nah, bukan grup saya. Nah, begitu. Karena saya punya prinsip ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia untuk kebaikan, bukan untuk kebanggaan ya. Kalau kita punya rasa bangga menegur orang, itu benar-benar nggak bagus. Itu juga mempermalukan nama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus selalu berkata, 1 Korintus 13, ya kita praktek kasih aja. Praktek kasih sepanjang kita masih mampu. Kalau udah nggak mampu, seperti Ibu Sister tadi bicara ya, kita doa saja. Kalau kita udah nggak mampu, kita doa. Nah itulah, saya setuju sekali. Terima kasih. Memang ini Zoom ini sangat membangun ya. Saya sangat membangun. Saya sayangnya kalau di Italia itu jam 7 pagi saya masih tidur, tapi saya suka paksakan diri. Saya melihat, aduh bagus sekali Zoom ini. Menguatkan saya karena tentang kehidupan hari-hari ya. Tentang kayak bukan bicara yang tinggi-tinggi punya, enggak, yang tentang hari-hari aja, yang kita punya iman, yang kita punya karakter harus berubah ya. Pertama saya bicara karakter saya banyak yang tidak bagus di mata Tuhan dan di mata teman-teman, tapi saya sedang bilang sama Tuhan, robah saya sampai selesai Engkau panggil saya. Begitu. Karena memang kalau Tuhan izinkan kan kita hidup sampai 100 tahun. Nah, selama 100 tahun ini seperti tadi brother tadi bilang, selama 100 tahun ini mencapai untuk 100 tahun. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan kan mendingan nggak usah sampai 100 tahun, mendingan dipanggil aja cepet-cepet. Ya, itu aja deh dari saya. Terima kasih. Ya. Terlalu panjang minta maaf. Ya. Oke, terima kasih Ibu Ria Orang ya punya kesempatan. Walaupun kita beda jauh ya, ruang, waktu, tempat, tapi bersyukur kita bisa bersatu di link Zoom ini ya. Dan bagaimana kita bisa berbagi. Memang apa yang dikatakan Ibu Ria tadi, besi menajamkan besi. Ada firman Tuhan yang katakan gini, kalau temanmu itu berbuat salah, tegur dia 4 mata. 4 mata. Kalau dia nggak mau,
tegur lagi dia ke bawah teman lagi. Jadi kita butuh hikmat. Ke pendeta pun juga, ke hamba Tuhan juga, kita butuh hikmat untuk sampaikan sesuatu bagi dia. Supaya apa? Supaya dia tidak tersinggung atau lain sebagainya ya. Tapi perlu kita sampaikan, kalau dia salah, kita sampaikan saya salah. Ya. Dan itu supaya kita bisa membangun diri kita sendiri ya. Jadi kalau ya kita perlu rubah dulu ya karakter kita. Ada perubahan karakter, baru kita bisa merubah karakter orang lain. Jadi untuk perihal orang yang salah, kita menegur orang yang salah, kita juga perlu hikmah dari Tuhan. Memang harus ya, tegur orang yang salah itu harus, oh kamu salah gini. Kita tidak bisa langsung bilang, oh kamu itu hamba Tuhan itu salah, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kita tidak bisa begitu ya, sebagai Tuhan. Mari kita menegur itu dengan kasih. Ya. Terima kasih Ibu Ria Orang sudah sempatkan. Kita masih punya beberapa waktu ke depan, Pak Andre. Pak Rudi bisa sampaikan pesan terakhir. Ya, bisa sampaikan pesan moral apa yang Ya, pesan saya disampaikan terakhir ya, gini, Pak. kepada teman-teman di sini. Ya. Apa ada istilah bahasa Latinnya memento mori. Itu pesan saya, Pak. Memento mori. Ingat hari kematian kita. Ya. Persiapkan hidup kita dengan baik. Ya, persiapkan jadi murid Kristus. Jangan jadi murid pendeta, tapi murid Kristus. Ya. Karena ketika ajal ini datang, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, nggak ada yang bisa nunda lagi. Udah selesai situ. Bagaimana hidup kita sama Tuhan? Ingat hari kematian kita, memento mori. Selamat berjuang. Terima kasih Bro Rudi Bangun yang sudah sampai menguatkan bagi kita semua ya. Kalau saya merangkum dari semua apa yang ada ya, menurut pikiran saya bahwa yang pertama itu kita supaya ada perubahan karakter dalam hidup ini. Ya. Itu yang pertama. Sebab kalau kita tidak rubah karakter kita, untuk apa kita ikut Tuhan? Ya. Semua orang yang pergi gereja, ya pergi gereja aja semua. Pergi gereja sampai di sana berdoa, menyanyi, pulang. Gitu. Tapi sampai di rumah perubahan itu tidak ada. Ya tidak usah pergi gereja lah. Tinggal aja di rumah dengan online kan bisa juga. Ya. Tapi itu yang pertama. Bagaimana kita mengikut Tuhan itu ada perubahan karakter dalam kehidupan kita. Serupa dengan karakter Kristus. Apa itu Kristus? Untuk kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu pada siapa? Pada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, komunitas kita, jemaat kita. Itu lebih luas lagi. Ya. Jadi mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita sendiri ya. Supaya kita jangan menuntut orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Itu pasti tidak ada hasilnya. Amin. Tapi kalau kita ubah karakter kita, orang lain melihat, oh itu berubah ya sifatnya, dulu kok suka marah-marah, sekarang kok enggak lagi ya. Kenapa? Ya, ada perubahan yang kita buat, orang lain juga bisa tiru kita. Terima kasih sekali lagi Pak Rudi Bangun ya. Kami harap ya Pak Rudi kita bisa minta waktu lagi untuk beberapa hari ke depan ya. Rudi bisa sampaikan apa yang mau disampaikan bagi kita ya, testimoni seperti inilah ya. Seperti inilah testimoni ya, kesaksian podcast yang kita adakan bersama dengan Pak Andre di Linsum ini untuk menguatkan kita ya. Kita saling menguatkan yang lain. Terima kasih Bro Dwi sekali lagi. Tuhan memberkati. Ya, oke. Very good. Ya, terima kasih. Ya, saya poinnya dikit saja ya. Yang disampaikan oleh Pak Rudi ini kan sebetulnya kebenaran. Tidak semua orang suka dengan kebenaran, ya enggak? Tidak suka, tidak semua loh suka kebenaran. Kenapa? Ada perbedaan antara kebenaran dan kebaikan. Ya. Tapi orang kadang-kadang suka kacau. Kebenaran dan kebaikan itu beda. Orang percaya tidak dipanggil sekedar jadi orang baik. Karena kebaikan itu relatif. Baik di mata saudara belum tentu baik di mata saya. Contoh ya, Anda bisa berkata baik jika saya berikan uang saya 50% untuk orang miskin.
Ya toh, untuk bantu orang miskin saya berikan 50%. Tapi begitu Anda ketemu dengan orang yang kasih 85% buat bantu orang miskin, maka orang yang ngasih 85% itu lebih baik dari saya. Dia bilang, dia lebih baik dong dari Anda yang cuma ngasih 50%. Ya enggak? Nah, Tuhan nggak panggil orang percaya jadi orang baik. Ya, banyak orang non-Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen yang orang percaya loh. Orang percaya bukan dipanggil untuk menjadi orang baik. Berapa banyak orang yang bilang begini, udahlah Pak Rudi, nggak usahlah fanatik amat. Yang penting kan jadi orang baik. Betul kan? Kan sering kita dengar. Yang penting kita nggak ganggu orang, nggak fitnah orang, nggak korupsi, nggak ini, nggak itu. Tuhan nggak pernah panggil Anda untuk jadi orang baik atau dermawan. Enggak. Anda anak Tuhan, murid Kristus, dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Ini penting ini. Karena kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu absolut. Enggak ada lah separuh benar, hampir benar. Enggak ada 99,5% benar. Enggak ada. Kebenaran itu 100% absolut. Jadi intinya kebenaran itu memang tidak mudah diterima. Karena firman Tuhan kan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya enggak? Enggak masuk dalam pikiran banyak orang. Karena tidak ada kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Karena Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya Amin. boleh katakan amin. Amin. Amin.